بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Tayyib, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab baru dalam Matan Al-Ajurumiyah karya Ibnu Ajurumi, yang insyaallah yang akan kita pelajari yaitu babul i'rab, al-i'rab. Kemarin kita sudah mempelajari tentang al-kalam wa aksamuhu, kalam dan bagian-bagiannya, kalam ta'rifnya, dari segi ta'rifnya, kemudian bagian-bagiannya. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalam menurut para ulama an-nahwi, kalau dalam matan al-jurumiyah, kalam itu mempunyai 4 syarat. Yang pertama adalah an yakuna lafdhan, kemudian an yakuna murakkaban, an yakuna mufidan, wa an yakuna bil wad'i. Dan kalam ini harus berupa lafaz dan harus tersusun al-murakkab dan harus bermanfaat dan mempunyai makna bil wad'i, dan harus ada maksud dari kalam itu tersebut. Maka itu dinamakan kalam. Sedangkan hanya kalimah saja kayak Fatimah, Ahmad, in qama Zaidun, itu adalah kalim. Itu adalah kalimat, bukan kalam. Dan insyaallah sekarang kita akan mempelajari tentang babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Dalam penjelasannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yakni anna al-i'raba huwa taghyiru awakhiril kalim bisababi dukhulil awamilil mukhtalifah wa dhalika nahwu Zaid fa innahu qabla dukhulil awamil mawqufun wa laysa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairuhu yakni anal i'rab. I'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim, perubahan di akhir-akhir kalimat, bisababi dukhulil awamil al-mukhtalifah, dengan sebab masuknya sesuatu yang menyebabkan dia berubah harakatnya. Contoh pada kalimat Zaid, wa dzalika nahwu Zaid. Zaid itu kita tidak tahu Zaid itu berharakat dhammah atau kasrah atau fathah, Zaidun atau Zaidan atau Zaidin, karena itu belum dimasuki oleh awamil mukhtalifah, dimasuki oleh yang membuat dia itu berharakat. Maka dari situ ini mauquf, maka bacanya diwaqafkan Zaid. Dia bukan mu'rab, bukan mabni, bukan marfu', bukan mansub, bukan majzum. Maka itu karena belum dimasuki oleh awamil mukhtalifah, sesuatu yang membuat dia marfu', sesuatu yang membuat dia mansub, sesuatu yang membuat dia majrur. Al-i'rab itu perubahan di akhir-akhir kalimat, di akhir kalimat. Dan i'rab ini khusus hanya di nahwu, beda dengan kaidah tasrifiyah, qawaid as-sarf. Qawaid sarf itu
Ta'rifnya, pengertiannya, definisinya adalah hanya fokus pada bagian bentuk kalimat itu dari awal hingga akhir. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala. Nah, sedangkan kalau nahwu itu di akhirnya saja. Fa'ala yaf'ulu, ulu. Lu-nya itu fokus. Nahwu fokus pada lu-nya itu di akhir kalimat itu. Maka i'rab itu perubahan di akhir-akhir kalimat. Nah, kalau belum dimasuki, kita mauquf Zaid. Nah, contohnya Zaid. Kita nggak bisa mengatakan Zaidun, Zaidin, Zaidan karena belum ada sebab yang menyebabkannya. Fa idza dakhala 'alaihi al-'amil. Nah, ini kalau misalkan dimasuki oleh amil, amil pelaku, pelaku yang membuat dia itu mansub, pelaku yang membuat dia itu marfu', pelaku yang membuat dia itu majrur. Fa in kana yatlubu ar-raf'a rufi', nahwu jaa Zaidun. Kalau misalkan yang diminta itu untuk marfu', maka kalimat Zaid itu adalah marfu'. Kayak contohnya adalah jaa Zaidun. Zaidun itu datang. Jaa Zaidun. Jaa itu adalah fi'il, Zaidun itu adalah fa'il. Fa'il disebutkan fa'il karena ada kata kerja yaitu jaa. Kalau fa'il apa? Alamatnya adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih Zaidun. Jaa Zaidun. Nah, di sini ada tulisannya fa innahu fi'lun yatlubu fa'ilan. Sesungguhnya fi'il jaa itu, kata kerja jaa itu meminta fa'il, menyebabkan kalimat Z itu menduduki fa'il. Dan fa'il itu harus marfu', wal fa'il marfu'. Fayakunu Zaidun marfu'an bijaa ala annahu fa'iluhu. Maka Zaid itu menjadi marfu' dengan kalimat jaa, dengan fi'il jaa ala annahu, maka sesungguhnya Zaid itu menjadi fa'ilnya. Kemudian yang kedua, wa in kana al-'amil yatlubun nasba nusib ma ba'dahu, nahwu ra'aitu Zaidan. Dan jika al-'amil pelaku itu atau sesuatu yang menyebabkannya, dia meminta untuk menasabkan menjadi kata kalimat Zaid itu menjadi mansub, maka dimansubkan. Contohnya ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid, aku telah melihat Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Nah, di sini dalam ra'aitu sudah ada fi'il dan fa'il, dan fi'ilnya itu adalah ra'a, dan fa'ilnya itu adalah ta al-mutaharrikah muttasil, dhamirun muttasil mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Nah, fa'ilnya sudah disebutkan di dalam fi'ilnya. Kemudian Zaidan itu mansub karena dia itu adalah maf'ulun bihi. Ya kan? Mansubun maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Nah, ini Zaidan, ra'aitu Zaidan. Nah, di sini ada tulisannya fa inna ra'aitu fi'lun. Maka sesungguhnya kalimat ra'aitu itu adalah fi'lun, dan ta wa ta'u fa'iluhu, dan ta fa'ilnya. Wa Zaidan maf'uluhu, dan Zaidan itu adalah maf'ulnya. Wal maf'ulu mansubun, dan maf'ul itu memang harus mansub. Enggak ada yang namanya mansub. Maf'ul itu adalah marfu'. Nah, nanti kita mempelajari mempelajari an-nawasib. Nah, kita nanti insyaallah akan mempelajari bab nawasib. Sebelum bab nawasib kita akan mempelajari bab marfu'at. Ini masih dalam pembukaan tentang syarah tentang Jurumiyah Al-Ajurumi, karya Ibnu Ajurumi. Nah, di sini
Al-amil meminta kalimat Zaid itu mansub, maka menjadikan Zaid itu maf'ulun bihi, karena maf'ulun bihi adalah mansubun. Contohnya ra'aitu Zaidan, beda dengan ja'a Zaidun. Nah, Zaidan fokus pada kalimat Zaid, fokus pada kalimat Zaid dalam harakatnya Zaidan, karena al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalim, karena al-i'rab itu adalah perubahan-perubahan pada akhir-akhir kalimat. Kemudian wa in kana yatlubul jarra jurra ma ba'dahu, dan jika dia meminta untuk memajrurkan maka jurra, maka dimajrurkan, kasrahkan kalimat setelahnya. Nahwu al-ba'u fi nahwi. Nah, contohnya kalimat ba pada contoh marartu bi Zaidin. Aku telah melewati Zaid. Aku telah melewati Zaid. Fa Zaidin majrurun bil ba. Nah, kalimat Zaid dia majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Nah, ismu majrur disebabkan karena ada harfu jarrin. Harfu jarrin di sini adalah ba. Nah, nanti kita akan masuk di bab huruful jar, ada juga mahya huruful jar, apa saja huruf-huruf jar. Nah, di sini marartu bi Zaidin, aku telah melewati Zaid. Jadi kedudukan Zaid di sini menjadi majrur karena ada ba. Mana amilnya? Amil dalam kalimat ini adalah ba. Kalau ra'aitu Zaidan, amilnya adalah ra'aita, ra'aitu. Kalau pada contoh ja'a Zaidun, amilnya adalah ja'a. Kemudian dalam ta'rifnya al-i'rabu wa takhiru awakhiril kalimah li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Kalimat lafdhan aw taqdiran. Al-i'rab perubahan akhir-akhir kalimat pada akhir kalimat dengan perbedaan pelaku atau sesuatu yang membuat dia marfu atau mansub atau majrur secara lafdhan atau takdiran, secara lafaz atau takdiran. Maksud dalam lafaz yang tadi kita sebutkan, contohnya kayak ja'a Zaidun, itu ja'a Zaidun, kemudian ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Nah, lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin itu adalah lafaz yang jelas gitu. Dhammahnya jelas, fathahnya juga jelas, dan kasrahnya juga jelas. Itu adalah lafdhan yang bisa kita ucapkan lafdhan. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, kemudian saya bacakan syarahnya di sini, yaitu syarahnya Ahmad Zaini Dahlan. Al-maqsudu biqauli lafdhan wa au takdiran, ya'ni bihi أن الآخر يتغير لفظا كما رأيته في الأمثلة مذكورة. Nah, maksudnya kata lafdzan itu adalah pada akhir kalimatnya berubah. Pada akhir kalimatnya berubah seperti yang kita lihat pada contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Ja'a Zaidun, kata-kata Zaidun itu adalah secara lafaz dia terucap jelas gitu kan. Maka ini adalah lafdhan. Beda dengan takdir au takdiran kama fil ismil ladzi akhiruhu alif nahwu al-fata au ya'un nahwu al-qadi. Sedangkan dalam au takdiran perubahan akhir kalimat yang berupa takdir yang tidak nampak hurufnya, dhammah tanwinnya enggak nampak, fathahnya enggak nampak, kasrahnya enggak nampak, marfu'nya enggak nampak, terus mansubnya enggak nampak. Nah, ini perubahan takdiran. Alladzi akhiruhu alif. Isim yang mana akhirnya itu adalah alif. Contohnya al-fata, bukan al-fatayu, tapi al-fata. Kan al-fata di sini
dia akhirnya adalah alif, aslinya alif, ya di sini adalah alif. Kemudian au yaun nahu al-qadi, ya akhirnya itu adalah kalimat al-qadi pada akhirnya adalah ya. Jadi ini ada perubahan secara takdir. Al-qadi, al-qadiyu, al-qadi, al-qadi, al-qadiyah. Kalau fata itu dalam keadaan marfu' al-fata, keadaan mansub fata, dalam keadaan majrur ya fata, nggak bisa dia fatayu, fatayi, fataya. Fataya itu adalah jamaknya lebih dari 3. Al-qadi, begitu juga dengan qadi. Qadi itu hanya bisa, ya-nya hanya bisa dibaca ketika dia dalam kondisi mansub, al-qadiyah, al-qadiyah. Kita baca dalam contohnya. Kalau dalam contohnya ya, ismul maksur sama ismul mangkus. Ismul maksur artinya adalah al-ism alladhi akhiruhu alif nahu al-fata wal mustafa. Maksur itu adalah isim yang mana akhirnya itu alif. Contohnya adalah al-fata, kemudian al-mustafa, al-mustashfa, dan sebagainya. Contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, ya kan? Ja'al fata bukan ja'al fatayu, ra'aitul fata bukan ra'aitul fataya, marartu bil fata bukan marartu bil fatayi. Ini perubahan secara takdir. Ya, perubahan secara takdir. Yang ja'al fata itu aslinya marfu', kemudian ra'aitul fata itu mansub, marartu bil fata itu adalah fatanya adalah majrur. Ini perubahan yang takdir, yang tidak nampak. Beda dengan lafdhan yang tadi, zaidun, zaidin, zaidan. Fahim tum? Ini tentang ismul maksur. Kemudian kalau misalkan ismul mangkus gimana? Al-ismul ladzi akhiruhu ya, yang mana kata benda yang akhirnya itu adalah ya. Contoh al-qadi, al-hadi. Al-qadi, al-hadi ya, itu akhirnya adalah ya. Kalau kita memisalkan kalau al-amil meminta dia marfu', maka ja'al qadi bukan ja'al qadiyu. Karena orang Arab itu mau bilang al-qadiyu itu susah. Ja'al qadi. Kemudian kalau mansub maka dia bisa berharokat karena khifah, ringan, lil khifah. Ra'aitul qadiyah, ra'aitul qadiyah. Beda dengan maksur tadi, ismul maksur tetap saja dia nggak bisa berharokat fathah, fataya, ra'aitul fataya, dia tetap ra'aitul fata. Ra'aitul qadiyah, itu baru ismul mangkus. Al qadiyah boleh dia dalam kondisi dalam kondisi mangsubun secara zahir. Mangsubun secara zahir, bukan secara takdir. Zahir itu nampak, takdir itu tidak nampak. Marartu bil qadi, aku telah melewati al-qadi itu. Marartu bil qadi bukan marartu bil qadiyyi. Bukan marartu bil qadiyyi. Ini perbedaan antara ismul maksur dan ismul mangkus. Kalau saya untuk membedakannya, ismul maksur, ismul mangkus, kalau misalkan menemukan sebuah kalimat apakah ini ismul maksur atau apakah ini ismul mangkus, saya kalau misalnya ismul maksur itu karena akhirnya biasanya al-fata, al-mustafa, jadi al-maksur surya. Maksur saya sebutkan dengan surya. Surya itu adalah surya karena akhirnya adalah fata, al-fata, al-mustafa, akhirnya adalah Sedangkan kalau ismul mangkus adalah saya sebutkan kusni karena akhirnya biasanya berharokat, menyebutkannya dengan kasroh, dengan i, kusni, sehingga al-qadi, al-hadi, i berarti dia kusni ya. Kusni itu adalah ismul mangkus. Kalau saya membedakan ismul maksur sama ismul mangkus dan kata maksur surya, mangkus kusni.
Ini tentang ismul maksur dan ismul mangkus dalam ta'rifnya al-i'rab, perubahan pada akhir kalimat secara lafdhan atau takdiran, secara lafdhan atau takdir. Kita membaca permisalan misal atau contoh al-i'rab, karena i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Ja'al fata. Nah, kalau contohnya ismul maksur ya, ja'al fata. Al-fata kalau ja'a jelas fi'lun, ya, fi'lun madin mabniun ala al-fathi, ya. Kemudian al-fata itu adalah fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddarah, bi dhammatin muqaddarah, ya kan, dengan dhammah yang muqaddarah, tidak nampak secara takdir. Al-fata harusnya al-fatayu, tapi karena di sini alif, ya kan, akhirnya alif, maka dia tidak nampak, muqaddarah bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Alifnya mana? Ya al-fata. Nah, alifnya adalah yang alif bengkong itu kan, al-fata alif alal alif. Dia harusnya al-fatayu, al-fatau atau al-fatayu. Di sini karena ismul maksur, maka bidhammatin muqaddaratin 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kenapa dia tidak nampak? Karena kalau misalkan ditampakkan dia itu susah, bukan susah, dia itu ada udzur. Udzur al-fatayu kan lucu, kalau misalkan kita bilang ja'al fatayu, ja'al fatayu, enggak lucu kan, ja'a al-fata. Kemudian contoh berikutnya adalah ra'aitu al-fata. Ra'aitul fata itu al-fata maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur juga. Intinya kalau ismul maksur itu at-ta'adzur, ya. Ismul maksur at-ta'adzur. Zuhurnya atau nampaknya itu disebabkan karena at-ta'adzur. Marartu bil fata. Al-fata majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kemudian ismul mangkus ja'al qadi. Kemudian marartu bil qadi, ra'aitul qadiyya. Ja'al qadi, fal qadi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin, ya kan, bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya, bukan 'alal alif. Ada titik duanya loh, alal ya, mana'a min zuhuriha as-siqal. Mana'a min zuhuriha, dilarang untuk menampakkannya karena susah diucapkan. Ja'al al-qadiyyu, itu kan agak susah gitu kalau bagi orang Arab. Ja'al qadi, enakannya al-ja'a al-qadi. Nah, dia dhammah muqaddarah 'alal ya, dhammah muqaddarah 'alal ya. Kalau ismul mangkus dhammah muqaddarah 'alal ya, ya kan, muqaddarah 'alal ya. Kalau mengirabnya muqaddarah 'alal ya. Marartu bil qadi, fal qadi majrurun bil ba' bi kasratin muqaddaratin 'alal ya mana'a min zuhuriha as-siqal. Al-qadi di sini yang contoh dalam marartu bil qadi, qadi itu majrur, ismu majrur disebabkan dengan ba', ya kan, ba' harfu jar bi kasratin muqaddarah, dengan kasrah yang secara tidak tampak, 'alal ya'i, di atas ya itu, mana'a min zuhuriha as-siqal. Kenapa dia tidak nampak? Karena dia berat. Marartu bil qadiyyi, berat bagi orang Arab untuk mengucapkan kata al-qadiyyi. Jadi cukup hanya mengatakan marartu bil qadiyyi. Kemudian ra'aitul qadiyya fal qadiyya maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahiratun 'ala akhiri. Ini jelas kalau misalnya ismu mangkus, kalau dalam keadaan mansub maka dia tetap berharokat fathah secara zahir, fathatun zahiratun, bukan al-qadi. Ra'aitul qadi enggak, tapi ra'aitul qadiyya. Beda kalau misalkan sebelumnya, untuk perbedaan antara ismul maksur dan ismul mangkus dalam i'rabnya adalah kalau ismul maksur itu disebabkan karena ta'adzur, kalau ismul mangkus disebabkan karena ats-tsiqal. Perhatikan ini perbedaannya ketika meng'irabkan. Al-maksur itu at-ta'adzur, kalau mangkus itu adalah ats-tsiqal. Kalau misalkan kalimat itu tidak ada alif lamnya, kayak misalnya al-qadi,
Qadi misalkan jaa qadin. Nah, jaa qadin, alif lamnya itu tidak ada ya. Jaa qadin. Cara mengucapkan seperti itu, bukan jaa qadun, bukan jaa qadi, tapi jaa qadin. Marartu bi qadin, raaitu qadiyan, raaitu qadiyan. Ya kan? Jaa qadin, marartu bi qadin, raaitu qadiyan. Fahim? Ini tentang ismul maksur dan ismul mangkus, bagaimana cara kita mengi'rabkan. Karena kita dalam bab i'rab, apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan akhir pada kalimat secara lafdhan atau takdiran, secara lafadz atau secara takdir. Kalau secara takdir itu ada disebutkan ismul maksur, ada ismul mangkus. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. In wajadtumuni al-akhta wan nisyan asta'fi minkum syukran ala tanbihikum wastima'ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.